Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat rekan petani dimanapun berada. Hari ini hari Jumat pagi ya. Saya hari ini berencana untuk melakukan proses penyiraman cabai ya, dikarenakan sudah lama masih belum ada tanda-tanda turun hujan ya. Jadi untuk tanaman cabai saya wajib atau rutin harus disiram minimal 3 atau 4 hari sekali, karena di sini tekstur tanahnya sebagian berpasir, jadi sangat mudah untuk kering. Dan untuk informasi, petani di sini sudah menanam kurang lebih sudah 80%. Ya, walaupun petani di sini untuk penanamannya tidak langsung serentak satu lahan itu semua. Biasanya untuk proses penanamannya dilakukan di sore hari karena untuk cuaca di sini masih lumayan cerah. Dan untuk perawatan cabai untuk tahun ini agak lumayan ekstrim karena efek kemarau panjang juga. Jadi untuk cabai yang sudah ditanam harus rutin disiram. Dan untuk sumber mata air pun untuk di sekitar daerah saya ini pun hanya mengandalkan air hujan atau penampungan dari air hujan. Alhamdulillah untuk stok air saya alhamdulillah masih cukup, kurang lebih sekitar 5.000 liter lagi. Ya, ini untuk cabenya pun petani sini sebagian tupang sari dengan tanaman kopi di sela atau di gang kopinya ditanam cabai. Dan untuk harga cabai untuk saat ini lumayan mahal untuk cabai caplak atau cabai rawit hijau. Ya, saya tadi ada membeli untuk masak, kurang lebih harganya sekitar 40 ribuan. Dan untuk harga CMK sudah sekitar 30-an. Mudah-mudahan untuk tahun ini harganya stabil di atas 20 ribu. Dan untuk tahun ini pun untuk penanaman di sini pun tidak serentak. Ya, ini karena faktor cuaca juga, jadi petani di sini sebagian penanamannya tidak serentak sekaligus, harus bertahap-tahap. Karena untuk penanaman ya di situasi saat ini di musim kemarau, setelah dilakukan proses penanaman wajib langsung disiram. Ya, ini pun sudah sampai di lahan saya. Ya, kalau di lahan di daerah saya ini termasuk saya sendiri yang mulai menanam dahulu. Ya, saya mulai menanam di akhir bulan 7 kemarin. Dan ini tetangga saya kurang lebih usia cabenya sudah 1 minggu lebih. Dan untuk tahun ini pun saya banyak juga bibit yang mati di lahan ya, karena untuk proses penyiramannya agak kurang maksimal dikarenakan saya harus hemat-hemat untuk penyiraman air. Nah, ini untuk kondisi pupuk saya. Dan tahun ini pun untuk bibit lumayan bermasalah saya karena ini sudah usianya kurang lebih sudah 43 hari. Untuk kondisi cabenya masih bocil-bocil. Ini belum berani untuk melakukan proses penanaman. Kemungkinan setelah ada hujan baru berani untuk dilakukan proses penanaman. Sekitar kurang lebih ini bibitnya 1.300 lagi yang belum saya tanam sekalian hujan. Untuk kondisi tanaman saya yang awal-awal penanaman ya seperti ini, alhamdulillah
alhamdulillah sebagian sudah mulai pecah cabang atau sudah mulai memasuki sebagian masa generatif. Ya, ini untuk tanamannya kurang lebih usianya sudah sekitar 1 bulan lebih. Ya, untuk cuacanya pun masih cerah. Setelah ini saya langsung wajib untuk melakukan proses penyiraman. Dan untuk di lahan ini saya untuk melakukan proses pengocoran kurang lebih sama sekitar 2 minggu sekali. Ya, ini pun ada ini yang belum saya sulami. Ini untuk tanaman yang cabai rawit merah. Ini cabai ori 212. Ya, di masa-masa seperti inilah ya, masa-masa lumayan kritis untuk serangan hama thrips. Ya, untuk kondisi tetangga saya ya, ini masih sebagian sudah mulai pulih. Ini setelah dilakukan proses penanaman kurang lebih sudah berapa minggu, sudah 2 minggu lebih ini untuk kondisi tanamannya. Ini pun sebagian di sini lumayan banyak untuk yang menanam cabai rawit merah atau cabai nano-nano. Ya, ini punya saya ada juga beberapa yang sudah terkena mulai. Nah, ini dari umur setelah 2 minggu sudah mulai nampak yang mulai. Dan saya pun di lahan ini tepang sari dengan tanaman tomat. Ya, setiap ujung atau di ringgan kami menyebutnya selalu saya tanami untuk tanaman sayur-sayuran seperti tomat dan terong.